Selamat Halo, selamat ya, selamat siang, selamat sore. selamat sore, Bu. Ah, Yes. oke, saya minta maaf, saya baru buka inbox dan saya mencari nomormu, ternyata saya nggak mendapatkan nomormu. Iya, Ini telepon dari Malaysia, benar nggak sih? betul, 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 Miss. Oke, eee, ini secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalau minta take down. Tapi karena ini adalah tentang satu berita duka, dan sebenarnya saya sudah berjanji tidak ingin mengekspos berita duka lagi karena saya takut salah. Tapi ini kan kamu minta Iya, bantuan kan, bener nggak? iya, Miss. Oke, Saya minta bantuan. nih, uh, karena kan nggak mungkin Miss Yuni yang cerita ada apa sebenarnya, kalau boleh tahu nih ada apa? Jadi paman saya itu kerja di Malaysia. Dia itu pertama masuk Malaysia itu dia kerja di kilang kain. Terus dia punya dia itu ilegal, Miss, dekat sini. Ya, terus dia itu pindah pekerjaan. Sudah lama itu dia pindah pekerjaan, dan pindah pekerjaan itu dia itu banyak konflik juga kan di Malaysia di sini. Terus dia itu pindah bekerja di tempat bangunan. Dan saya habis ketemu dengan beliau sebelum beliau wafat. Saya berjumpa dengan beliau dulu, sebab dia pun tak tahu, dia pun ngomong, aku pengen ketemu sama kamu, dia bilang kan. Aku di sini nggak ada siapa-siapa selain kamu. Tapi dia itu ya cerita banyak lah di sini. Di sini kayak ada orang yang nggak suka sama dia, kayak yang ada apa. Dia selalu cerita. Terus pas 2 hari 3 hari selepas saya bertemu dengan beliau, dan saya tengok ada yang post dekat handphone beliau bahwa beliau itu sudah tidak ada. Oke. Ya, dan saya untuk memastikan, saya pun pergi ke sana, tapi saya tidak mengakui bahwa saya itu ada hubungan dengan beliau, sebab beliau itu di sini posisi kosong, posisi dia tak ada permit, tak macam saya di sini ada permit kan. Kalau saya berbicara, saya saudara beliau, pasti semua pun berangkat tangan, Miss, di sini. Dari pihak bos dia pun pasti akan angkat tangan dan semua akan diserahkan kepada saya. Jadi saya pergi ke sana, saya hanya bilang saya hanya teman dia jumpa di sini, dan saya pergi ke sana dan saya memastikan beliau sudah tidak ada dan beliau pun sudah tidak ada. Dan menurut kesaksian, saya pun pergi ke sana dan di sana pun sudah ada polisi. Dan menurut kesaksian temannya itu, beliau itu mendorong, apa ya kalau bahasa Indonesianya, kalau di sini itu macam angkutan muatan pasir kayak gitu, Miss. Jadi mendorong itu. Terus beliau itu sudah, dia bilang dengan teman dia, saya tengah tak enak badan, dia bilang. Dan teman dia bilang, oh sudahlah, jangan kerja yang mengaduk pasir itu, jadi kerja yang ringan aja, antar pulang pergi pasir itu. Dan beliau pun pergi ikut apa yang kawan dia bilang kan. Dan selepas itu beliau itu terjatuh. Beliau itu terjatuh dan beliau itu berteriak, tolong. Dan teman dia pergi ke sana. Tapi ini ada kesaksian yang berbeda, sebab saya pergi ke sana, itu yang dibicarakan teman dia itu meninggal di sana, dan mereka itu takut pergi report dekat polis atau cepat pergi ke klinik, sebab beliau itu tak ada permit. Jadi mereka itu bawa balik beliau dekat rumah.
bawa balik beliau ke rumah. Jadi kesalahan itu di situ kalau menurut polis. Harusnya mereka itu telepon ambulan dan pergi ke rumah sakit kalau beliau sudah tidak ada. Jadi dari rumah sakit langsung mengeluarkan surat kematian, kemeninggalan dia, dan bisa cepat dikubur. Tapi karena kesalahan mereka bawa balik ke rumah, jadi di situ permasalahan prosesnya macam mana, susah kan. Dan dari teman-teman mereka itu bilang kan, kalau dibawa balik memang kita tak ada mampu lah Miss, 50 juta lebih itu proses di sini saja, belum balik ke Indonesia kan. Jadi dari keluarga itu dengan ikhlas jadi menempatkan beliau untuk dikubur di sini. Dan untuk dikubur di sini pun memerlukan biaya juga, memerlukan biaya sekitar 12 juta. Dan kita menggalang dana dari teman-teman juga, dari keluarga. Tapi dana itu belum cukup lagi Miss. Beliau sudah 2 hari dan 3 hari ini beliau belum dikuburkan, dan mungkin hari ini beliau harus dikuburkan, tapi dana itu belum cukup lagi Miss. Oke, sebentar. Itu aku menghubungi siapa? Dana itu harus dikasihkan ke siapa untuk mengubur mayatnya, itu dikasihkan ke siapa? Ini pasti nggak? Butuh berapa lagi? Ini ya, butuh 2 juta lagi Miss. 2 juta lagi, aku yang akan bayar. Aku harus menghubungi siapa? Ya Allah. Aku harus menghubungi siapa? Terima kasih Miss, boleh menghubungi kakak beliau Miss. Boleh. Aku sekarang kirimin ke dia. Boleh. Nomornya siapa yang harus sekarang aku kirimin kalau cuma 2 juta? Boleh Miss. Boleh Miss. Boleh. Terima kasih banyak. Yang penting cepat dikubur. Terima kasih Miss. Nggak apa-apa sayang. Rezeki dia. Terima kasih, semoga dapat balasan yang lebih ya Miss. Nggak apa-apa karena sudah mayat, jasadnya sudah 2 hari di luar. Ini sangat kasihan buat dia Mbak. Jadi sekarang saya harus menghubungi siapa, tapi pastikan bahwa uang ini benar-benar dipakai untuk memakamkan jenazah. Saya akan kirim sekarang juga. Boleh. Boleh. Nanti saya pergi WhatsApp dengan Miss. Sekarang jadikan satu sama saya. Jadikan satu. Itu kirimnya ke Malaysia atau bagaimana? Ke Indonesia saja Miss. Boleh, jadi dari donasi Indonesia boleh digabungkan jadi kirim ke sini semua. Oke. Boleh disambungkan dengan beliau? Boleh silakan. Di tempatmu, sorry, di tempatmu bisa kirim ke Malaysia nggak? Soalnya ada yang meninggal dunia di Malaysia. Nggak bisa, Indonesia aja. Oke, tak hubungi mereka yang ada di Indonesia aja nomor rekeningnya. Ya wes, ntar tak hubungi lagi ya. Oke, thank you. Oke, bye. Penyebab? Mungkin dia tengah sibuk Miss, dia belum angkat telepon. Soalnya gini Mbak, soalnya saya tidak ingin terjadinya fitnah ya. Saya membantu dengan ikhlas karena banyak sekali mbak-mbak yang titip uang donasi ke saya, itu saya taruh di sebelah. Jadi memang saya akan memberikan uang itu pada orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya banyak mbak-mbaknya itu meninggalkan uang ke saya. Itu setiap hari itu ada yang naruh 100, 200. Jadi mereka itu meninggalkan uang untuk amal jariah. Jadi saya selalu mengatakan bahwa jika memang benar-benar membutuhkan, khususnya tentang yang sakit atau ada yang meninggal dunia tidak ada punya uang atau apapun, saya akan memberikannya secepat mungkin. Karena itu, tapi saya juga harus berbicara dengan keluarga atau seperti apa dan bagaimana prosesnya. Karena uang itu adalah uang umum. Jadi saya harus laporan pada umum.
Jadi takutnya ntar orang bilang saya makan uangnya gitu loh. Bener nggak sih? Iya. Benar, men. Iya, kenapa nggak dari awal minta bantuan sama saya sehari itu juga? Kalau saya mau minta bantuan nih, seandainya minta bantuan, kalau 12 juta aja saya lebih cepat gitu loh. Kenapa harus nunggu 3 hari? Sebab kita tak tahu, Miss. Kita tak tahu nak bercakap dengan siapa. Jadi tak ada yang apa ya. Baru tadi pagi ada yang bilang ke Miss katanya. Kita tak tahu sebab kita tengah panik kan. Jadi tak tahu nak buat apa, dan saya pun tengah chat dengan orang dan orang tak ada yang reply juga kan. Dan ini sekarang alhamdulillah boleh. Jadi kalau hari itu meninggal nih, walaupun saya tidak banyak uang, tapi kalau urusan meninggal pastinya saya akan melakukan dengan cepat gitu loh. Kan tidak harus menunggu 3 hari sampai di luar seperti itu gitu loh. Dan dari pihak ini uangnya akan dikirimkan ke siapa? 12 juta itu ini uang akan dikirimkan ke Malaysia, ke penggalang dana buat dikubur itu, Miss. Oke, jadi akan dikirimkan pada penggalang dana. Kalau boleh bicara dengan penggalang dananya itu, itu siapa yang sudah masuk? Ini dia punya saudara Miss yang saudara Dede. Saudara beliau, sorry. Cici. Ya. Ya, ini Miss Juni. Dia mau membantu buat memakam itu. Dia aku grogi. Nggak apa-apa. Ini Miss Yuni, dari beliau mewakili dari TKW Hong Kong. Beliau mau membantu mengurus pemakaman dari almarhum. Beliau menyanggup yang kurang itu, yang kamu bilang kurang itu 2 juta kan. Beliau menanggung semua biaya itu, menanggung 2 juta itu beliau akan mengasih hari ini juga. Ya, gitu Bu. Oke, dan kalau nih uangnya sudah saya kirim, pemakamannya akan dilakukan pada kapan? Kalau boleh tahu? Hari ini. Hari ini. Hari ini insya Allah. Hari ini langsung dimakamkan ya. Kenapa nggak dari awal-awal mencari saya? Bingung juga Kak. Kita kan di sini lagi kehilangan juga, bingung mau ngurus-ngurusnya kemana gitu. Kalau boleh tahu nih, almarhum berasal dari mana di Indonesianya? Di Indramayu. Oke, orang Indramayu. Oke, dan hari ini nih kan kekurangannya buat pemakamannya kurang 2 juta, dan saya akan ngelebihi 1 juta untuk selamatannya di kampung ya. Terima kasih banget Bu Kakak. Apa ini saya manggilnya Kakak? Nggak ada masalah, siapapun boleh. Bagi saya nama panggilan itu tidak penting. Yang penting kalian tolong, ini uang amanah ya. Ini uang yang saya kumpulkan dari $3, $10, $100, $200, dan saya sampaikan ini adalah uang takziah saya pada keluarga almarhum. Kak, di sini juga ada orang tuanya almarhum. Inje. Boleh. Aduh, merinding saya. Bagaimana? Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya Bapak, karena saya baru dapat telepon hari ini. Jika untuk pemakamannya saya dikasih tahu lebih awal, mungkin saya bisa membantu lebih awal. Jadi tidak perlu jenazah ada di luar sampai 3 hari. Iya, sudah 3 hari. Jadi karena saudara Kiki mengatakan bahwa cuman butuh 2 juta, tapi tidak ada yang menyanggupin, dan saya menyanggupin. Sekarang juga saya kirim sebesar 2 juta untuk pemakamannya, dan 1 juta untuk uang takziah dari saya pribadi dan teman-teman yang ada yang sudah memberikan sumbangan pada saya. Semoga ini bermanfaat, dan Bapak Ibu yang ditinggalkan dikuatkan, dan yang meninggal semoga diterima di sisinya. Amin.
Ibu mana Ibu? Ini Bu, nggak bisa jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu, kita belum ngerti apa-apa Bu. Iya, iya, Katanya dia nggak tahu apa-apa. iya Ibu. Nggak bisa omong Indonesia Bu. No, kita Nggak apa-apa Ibu. Ibu ngomong aja pakai bahasanya Ibu aja. mak tua payah kena kita kulagi kabaran pada tenangkan ya matur kesuwun sangat karena sing bantuan ini Ibu. Sama-sama Ibu. Sing nenek sing sudah bisa mola. Iya, Kalau bisa apa-apa Ibu. iya Ibu. Matur kesuwun sangat. Sama-sama Anak Ibu. bantuan. Iya nok, mamung semono bayar nok lebih bisa matur kesuwun sangat. Sami-sami Ibu. Jadi yang 2 juta tolong kirimkan ke Malaysia dan 1 juta untuk ngaji bersama nggih Bu nggih. Nggih. Ya udah. Oh iya. Sekarang saya akan minta Cece untuk keluar untuk mengirimkan uangnya. Jika minta nomor rekeningnya kirimkan ke saya, dan saya minta maaf karena suaranya Ibu ini secara langsung dan tidak langsung saya publikasikan biar orang-orang tahu bahwa uang yang mereka berikan pada saya sampaikan pada yang berhak. Iya Iya, Bu. iya tidak apa Bang. Soalnya ini uang amanah ya, takutnya saya jadi fitnah nih, uangnya mereka saya tilep gitu. Jadi karena mereka nitipnya ke saya $3, $2, $10, $100. Jadi saya benar-benar menyampaikan pada orang yang benar. Iya. Iya. Jadi minta nomor rekeningnya sekarang ya. Minta nomor rekeningnya sekarang. Ya. Kirimin nomor rekening saya ya Kak. Oke, siap. Saya tunggu ya. Saya tunggu ya. Ha? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, saya mau ketawa atau mau nangis, saya tidak tahu karena pribadi saya hanya bisa berdoa. Dan buat teman-teman nih yang selalu menitipkan uangnya ke saya, yang saat ini masih saya pegang uangnya dan belum saya sampaikan pada yang membutuhkan, saya minta maaf. Bagaimanapun juga saya harus memilih uang ini untuk siapa dan untuk siapa. Dan kadangkala saya merasa sangat bersyukur dengan apa yang saya lakukan karena saya mengumpulkan dari kalian semua $3, $5, $10, $20, $100, $200, bahkan dari Mbak Nuri yang begitu banyak, selalu tertuju pada yang membutuhkan. Dan uang ini saya simpan bagi teman-teman yang membutuhkan. Kadang terenyuh hati saya saat saya masih difitnah dengan memakai uang donasi. Jadi saya sangat sedih, tapi bagaimanapun juga saya akan tetap berdiri tegar di sini karena memang itu cara-cara iblis untuk menjatuhkan saya. Jadi saya akan tetap bertahan dan saya akan tetap membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara saya yang ada di Malaysia meninggal 3 hari yang lalu, tidak bisa dikubur jasadnya karena terkendala oleh biaya. Dan orang bilang jangan mudah percaya, tapi saya yakin dan percaya orang yang membutuhkan bantuan, saya tidak perlu menyelidikinya Mbak. Kalaupun dia berbohong, itu adalah urusan mereka, tapi urusan saya adalah memberikan bantuan dan menyalurkan amanah yang seharusnya saya berikan pada kalian semua. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali atas persatuan yang kalian berikan pada saya, atas bantuan dana yang kalian berikan. Dan uang-uang yang sudah terkumpul itu membuat saya tahu diri bahwa uang itu tidak ada artinya saat kita sudah tidak memiliki kehidupan dan kebahagiaan. Dan uang itu sangat berarti bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi setiap uang yang kalian titipkan pada saya tidak pernah memintanya. Jadi kalau kalian tidak ikhlas memberikannya atau menitipkan pada saya, kapanpun kalian minta kembali uang itu, saya akan kembalikan. Jadi sekali lagi, kapanpun kalian minta uang yang sudah kalian berikan pada saya akan kembalikan. Tapi tolong jangan fitnah saya dengan uang ini. Jadi saya mohon jangan fitnah saya dengan uang ini. Banyak sekali uang titipan di sini. Saya akan menyalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman, terima kasih. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya menyakiti kalian, ada kata-kata saya yang melukai hati kalian, baik secara langsung ataupun tidak langsung melukai hati kalian. Saya minta maaf. Bagaimanapun saya manusia biasa dan kurang lebihnya saya minta maaf. Satu kata, becik ke titik Allah ketoro.
apes tidak ada dalam kalender. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.